As- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk Pak Bayu dan teman-teman yang berbahagia. Terima kasih untuk kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, kami akan secara khusus mendiskusikan atau membahas mengenai dinamika antara perdebatan hukum Islam terkait hak asasi manusia dan konsep Barat mengenai hak asasi manusia. Dinamika ini kerap sekali menjadi kontroversi. Kendati begitu, kami berusaha untuk menemukan kesimpulan atau titik temu dari kontroversi ini. Pada hari ini, presentasi akan disajikan oleh Frans Hokiarto Suminto, saya sendiri Violen Esther Sevana, dan Yovania Sipayung. Next. Untuk mengetahui lebih lanjut, maka kita akan menelaah, yaitu mengenai HAM dalam hukum Islam itu sendiri. Yang kedua adalah HAM dalam konsep Barat. Yang ketiga adalah perbedaan antara HAM dalam Islam dan HAM dalam konsep Barat. Yang keempat adalah titik temu atau kesimpulan dari keduanya. Untuk itu, untuk memulai presentasi, saya persilakan kepada rekan saya. Yang pertama, HAM dalam pandangan hukum Islam. Rumusan dasar Islam tentang hak asasi manusia dimunculkan oleh para ahli, sarjana, pemuka agama, atau intelektual muslim ke dalam bentuk real piagam yang diratifikasi secara kelembagaan. Upaya ini dimulai sejak pertemuan Abu Dhabi pada tahun 1977 yang menghasilkan suatu rumusan yang disebut dengan Deklarasi Islam Universal tentang Hak Asasi Manusia atau yang dapat disingkat IUDHR. Deklarasi ini sejalan dengan dokumen hak asasi manusia PBB seperti Universal Declaration of Human Rights, Konvensi tentang hak sipil dan politik, dan sebagainya. IUDHR terdiri dari 22 pasal. Yang pertama, hak untuk hidup, kedua, hak untuk kebebasan, yang ketiga, hak atas persamaan, keempat, hak atas keadilan, kelima, hak atas pengadilan yang adil, keenam, hak atas perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, ketujuh, hak atas perlindungan terhadap penyiksaan, kedelapan, hak atas perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik, kesembilan, hak atas wakaf, kesepuluh, hak minoritas, ke-11 hak atas kewajiban untuk ambil bagian dalam pelaksanaan dan pengaturan urusan-urusan umum. Yang ke-12 hak atas kebebasan, kepercayaan, menyatakan gagasan, dan berbicara. 13 hak atas kebebasan berserikat. Ke-14 hak atas kebebasan beragama. Ke-15 hak tata ekonomi dan pengembangannya. Ke-16 hak atas perlindungan terhadap pendidikan. 17 status dan martabat pekerjaan. 19 hak atas keamanan sosial, 19 hak untuk berkeluarga dan hal-hal yang berkaitan, 20 hak wanita yang telah menikah, 21 hak atas kebebasan bergerak dan berkedudukan, serta yang ke-22 hak memperoleh pendidikan selengkapnya. Ada 3 pandangan dari kelompok agama termasuk umat Islam terhadap HAM yang dideklarasikan itu. Yaitu pertama, mereka yang menerima tanpa reserve dengan alasan bahwa HAM itu sudah sejalan dengan ajaran Islam. Kedua, mereka yang menilai bahwa konsep HAM tersebut bertolak belakang dengan ajaran Islam. Ketiga, posisi kelompok moderat yang mengambil sikap hati-hati, yakni menerima dengan berbagai perubahan dan modifikasi seperlunya. Islam memandang rumusan HAM yang terdapat dalam UDHR ada permasalahan yang prinsipil yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti pasal 16 mengenai perkawinan antar umat yang berbeda agama, dan pasal 18 tentang hak kebebasan keluar masuk agama. Dalam pandangan Islam, perkawinan seorang muslim dengan non-muslim terlarang, sedangkan kebebasan keluar masuk agama adalah suatu kemurtatan. Atas dasar ini, maka negara-negara yang bergabung dalam Organisasi Konferensi Islam Sedunia atau OKI membuat suatu rumusan tentang HAM berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang dideklarasikan di Kairo, Mesir, tanggal 5 Agustus 1990. Rumusan ini terdiri dari 25 pasal, kemudian disebut dengan Cairo Declaration on Human Rights in Islam. Deklarasi Kairo ini tidaklah membentuk rumusan HAM yang baru sama sekali, tapi mengoreksi pasal-pasal yang dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam. Sedangkan pada pasal yang tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam diberi landasan Al-Quran dan Sunnah. 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 Al-Quran dan Sunnah.
Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal, sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu haram atas kamu. Maka negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak ini. Sebagai contoh, negara berkewajiban menjamin perlindungan sosial bagi setiap individu tanpa ada perbedaan jenis kelamin. Tidak juga perbedaan muslim dan non-muslim. Islam tidak hanya menjadikan itu kewajiban negara, melainkan negara diperintahkan untuk berperang demi melindungi hak-hak ini. Dari sinilah kaum muslimin di bawah Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Negara juga menjamin tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak ini dari pihak individu, sebab pemerintah mempunyai tugas sosial yang apabila tidak dilaksanakan, berarti tidak berhak untuk tetap memerintah. Allah berfirman, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukannya di muka bumi, niscaya mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf, dan mencegah perbuatan munkar. Dan kepada Allah lah kembali semua urusan. Kesimpulannya, HAM dalam Islam berarti yang pertama, sudah dimiliki sejak dalam kandungan, yang kedua, sesuai dengan nilai universal dan kemanusiaan, ketiga, tujuannya terarah pada aspek material dan spiritual, keempat, seimbang antara HAM, hak asasi manusia, KAM, kewajiban asasi manusia, dan TAM, yaitu tanggung jawab asasi manusia. Kelima, beragama adalah hak yang paling asasi. Keenam, kewajiban yang paling asasi adalah melaksanakan ibadah formal. Ketujuh, hak dan kewajiban terus dipertanggungjawabkan besok kepada Allah di hari kiamat. Dan yang kedelapan, hak dan kewajiban harus menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persamaan derajat di hadapan Allah. Ya, lalu hak asasi manusia dalam pandangan hukum Barat. Next. Lalu pengertian HAM, istilah hak asasi manusia berasal dari bahasa Prancis, droits de l'homme, atau dari bahasa Inggris human rights, yang artinya hak manusia. Menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan, serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Next. Terdapat dua konsep dasar hak asasi manusia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah hak asasi manusia sebagai hak alamiah. Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya, lalu bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, hak asasi manusia harus dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dan menekankan bahwa sumber dari hak asasi manusia adalah Tuhan atau alam. Lalu yang konsep kedua adalah hak asasi manusia adalah hak-hak menurut hukum, yaitu hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia menurut aturan-aturan hukum yang dibuat melalui proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Next. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, undang-undang tersebut menganut kedua konsep hak asasi manusia sebagai hak alamiah dan hak-hak menurut hukum. Fungsi hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia sekaligus juga untuk membatasi wilayah kebebasannya. Next. Lalu prinsip-prinsip hak asasi manusia yaitu sebagai berikut. Yang pertama universal. Hak asasi manusia harus diberikan kepada semua orang di seluruh dunia, tidak peduli apa agamanya, warga negaranya, bahasanya, etnisnya, dan status disabilitasnya. Semuanya memiliki hak yang sama sebagai manusia. Yang kedua, tidak terbagi. Hak asasi manusia tidak dapat dibagi-bagi, yang berarti semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting
sehingga tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan hak asasi tertentu. Ketiga, saling bergantung, yang artinya terpenuhinya satu kategori hak asasi tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain. Lalu yang keempat, saling terkait, hak asasi manusia tidak terpisahkan, yang artinya seluruh kategori hak asasi manusia adalah satu kesatuan. Lalu yang kelima, kesetaraan. Kesetaraan merupakan prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental, yakni dimaknai sebagai perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan secara sama, dan pada situasi yang berbeda harus diperlakukan secara berbeda. Lalu yang keenam, non-diskriminasi. Hak asasi manusia harus dijamin tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan apapun. Diskriminasi dapat terjadi apabila situasinya sama tetapi diperlakukan secara berbeda, atau situasi berbeda tetapi diperlakukan secara sama. Lalu yang ketujuh, martabat manusia. Hak asasi manusia bertujuan untuk memastikan bahwa semua manusia dapat hidup secara bermartabat. Karena pada dasarnya manusia harus dihormati, diperlakukan secara baik dan dianggap bernilai. Dan yang terakhir, tanggung jawab negara, yaitu suatu prinsip yang ditegaskan di seluruh konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan nasional bahwa pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara sebagai aktor melalui aparatur pemerintahannya. Next. Lalu di dalam Universal Declaration of Human Rights, yaitu rumusan tentang hak-hak asasi manusia yang dianggap legal dan dijadikan standar pada saat ini adalah yang diterbitkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dideklarasikan pada 10 Desember 1948 dan lebih dikenal dengan The Universal Declaration of Human Rights. Next. Pokok-pokok pemikiran hak asasi manusia dalam Universal Declaration of Human Rights adalah yang pertama, hak untuk memiliki martabat, tidak dihina dan tidak diperlakukan sebagai budak. Hak untuk memiliki martabat, hak untuk mendapatkan keadilan, perlindungan hukum, tidak ditangkap tanpa bukti yang nyata, dan untuk mengeluarkan pendapat dan berserikat. Hak untuk bebas mengurus diri dan keluarganya sendiri tanpa intervensi pihak atau instansi lain. Hak untuk mendapatkan tempat tinggal atau hidup di tempat yang ia sukai. Next. Lalu hak untuk lari dan mencari perlindungan ke segala penjuru dunia selama dia tidak melanggar hukum-hukum dasar PBB. Hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai warga negara dari negara yang dimiliki. Hak untuk mencari dan mendapatkan jodoh secara bebas tanpa dibatasi kebangsaan, warga negara, dan agama. Hak untuk memiliki hak harta, hak bebas untuk berpikir, mengganti agama, dan beribadah. Berhak berdaulat dan ikut serta dalam urusan negerinya sendiri seperti menduduki jabatan pemerintahan. Berhak terhadap jaminan sosial, berusaha dan bekerja sesuai dengan keinginannya, dan mendapat upah dari pekerjaannya, dan pelindungan kepentingan baik secara moral dan material. Hak untuk istirahat, liburan, menikmati seni dan berbudaya, memperoleh kesehatan dan tingkat kehidupan yang layak bagi diri dan keluarganya. Lalu hak untuk mendapatkan pendidikan dan mendidik anak. Hak asasi manusia menurut pemikiran Barat yaitu bersifat antroposentris, yang berarti segala sesuatu berpusat pada manusia. Pemikiran Barat menempatkan manusia pada posisi bahwa manusialah yang menjadi tolak ukur sesuatu, sehingga ukuran kebenarannya yaitu bersifat subjektif. Di before. Oke. Jadi setelah kita mendengarkan paparan dari rekan saya mengenai HAM dalam hukum Islam maupun HAM dalam konsep Barat, maka kami berkesimpulan memberikan adanya 3 perbedaan mendasar antara konsep HAM dalam Islam dan HAM dalam konsep Barat. Antara lain yaitu, next. HAM dalam Islam bersumber pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Dasar HAM dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Hujurat
ayat 13 yang berbunyi, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal." Dikatakan bahwa manusia hidup bersuku-suku dan berbangsa-bangsa adalah untuk saling mengenal. Artinya supaya manusia saling berhubungan, saling membantu, serta saling memberi manfaat. Tidak mungkin terjadi hubungan yang serasi kalau tidak terpelihara hak persamaan dan kebebasan. Sedangkan HAM Barat bersumber pada pemikiran filosofis, karena sepenuhnya produk otak manusia. Yang kedua adalah berdasarkan sifat. HAM dalam Islam itu bersifat teosentrik. Artinya manusia dalam hal ini dilihat hanya sebagai makhluk yang dititipi hak-hak dasar oleh Tuhan, bukan sebagai pemilik mutlak. Oleh karena itu, wajib memeliharanya sesuai dengan aturan Tuhan. Dalam penegakannya, selain untuk kepentingan manusia juga didasari atas kepatuhan dan ketaatan melaksanakan perintah Tuhan dan dalam mencari keridhoannya. Maka di dalam penegakan HAM tidak boleh berbenturan dengan ajaran syariat secara komprehensif. Sedangkan HAM Barat lebih bersifat anthropocentrik. Maksudnya ialah manusialah yang menjadi fokus perhatian utama. Manusia dilihat sebagai pemilik sepenuhnya hak tersebut. Yang ketiga ada tujuan atau priority dari HAM dalam Islam mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pada seseorang. Karena itu, kepentingan sosial sangat diperhatikan. Penggunaan hak pribadi di dalam Islam tidak boleh merugikan atau mengabaikan kepentingan orang lain. Apabila seseorang melakukan perbuatan sebagai haknya, tapi perbuatannya merugikan orang lain, maka haknya boleh dibatasi. Sedangkan HAM Barat lebih mengutamakan hak daripada kewajiban. Karena itu terkesan lebih individualistik. Dalam hal ini, memang penggunaan hak oleh seseorang kurang memperhatikan kewajiban memelihara hak orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa HAM menurut Barat adalah semata-mata hasil otak manusia yang lebih mengutamakan manusia untuk melakukan kebebasan tanpa ada batas-batasannya. Sedangkan HAM dalam Islam merupakan salah satu bagian dari pola umum syariat. Hak-hak di dalamnya sesuci hukum-hukum syariat lainnya, dan dengan demikian hak-hak ini diindahkan sesuai dengan syariat. Tidak ada ketetapan Allah yang dapat dikurangi ataupun dibatasi demi hak-hak manusia. Jadi semua manusia, semua hukum yang telah ditetapkan syariat itu membatasi ruang lingkup hak-hak manusia. Alwi Shihab mengatakan HAM dalam perspektif Barat menetapkan manusia dalam suatu setting di mana hubungannya dengan Tuhan sama sekali tidak disebut. Hak asasi manusia dinilai sebagai perolehan alamiah sejak kelahiran. Sedangkan HAM dalam perspektif Islam menganggap dan meyakini bahwa hak-hak manusia merupakan anugerah Tuhan. Oleh karenanya setiap individu akan merasa bertanggung jawab kepada Tuhan. Sedikit sebagai comparative perspektif atau pembanding, antara HAM yang bersumber dari konsep Barat yang dilegitimasikan dalam Universal Declaration of Human Rights dan deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan HAM dalam perspektif Islam dapat dilihat sebagai berikut. Next. Nah, ini adalah tabel yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Teman-teman bisa melihat perbedaannya secara signifikan. Seperti itu ya. Nah, mungkin yang mau saya highlight di sini adalah poin kelima, di mana HAM Barat itu sangat menekankan manusia sebagai pemilik sepenuhnya hak-hak dasar. Sedangkan HAM dalam Islam itu menekankan manusia sebagai makhluk yang dititipi hak-hak dasar oleh Tuhan. Oleh karena itu manusia wajib untuk mensyukuri dan memeliharanya. Seperti itu. Next. Nah, jika kita berbicara mengenai HAM Barat dan HAM Islam, kita harus melihat kepada perspektif keduanya dalam melihat suatu kasus. Jika kita lihat teman-teman, masalah aborsi, perempuan dan anak perempuan merupakan kelompok yang sangat rentan sebagai korban pemerkosaan. Ini dapat terjadi karena berbagai faktor, contohnya cara pandang, faktor diri pribadinya, faktor interaksi lingkungannya, faktor sosial kemasyarakatannya,
Ini semua dapat menjadi faktor. Tindak pidana sendiri mengatur bahwa pemerkosaan erat berkaitannya dengan fungsi reproduksi perempuan dan dapat menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan. Teman-teman tahu, menjalani kehamilan itu berat, apalagi kehamilan yang tidak dikehendaki. Jika korban pemerkosaan mengalami kehamilan, umumnya akan berusaha untuk menghentikan kehamilan tersebut dengan melakukan upaya medis maupun non-medis. Alasan aborsi memang banyak mengundang kontroversi. Ada yang mengategorikan aborsi itu pembunuhan, dan bahkan ada yang melarangnya atas nama agama, karena mereka menyatakan bahwa bayi yang dikandung itu mempunyai hak untuk hidup sehingga harus dipertahankan. Nah, untuk melihat masalah ini, kita akan melihat jawabannya dari kedua sisi, yaitu dari perspektif hak asasi manusia dan perspektif HAM menurut Islam. Nah, untuk perspektif dari HAM itu sendiri, HAM mengatur bahwa dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 99 merupakan pelanggaran HAM. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa anak sejak dalam kandungan berhak mendapatkan perlindungan dari mulai janin sampai kepada dilahirkan. Sebab anak dalam kandungan juga berhak atas hak hidupnya sepanjang Tuhan menghendakinya. Jadi bisa dilihat teman-teman, HAM kita sendiri sudah melarang adanya aborsi seperti itu. Mari kita lihat mengenai perspektif Islam di dalamnya. Next. Mengenai perspektif Islam, masalah aborsi ini juga pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dengan nilai-nilai serta norma-norma agama yang berkembang dalam masyarakat terkait dengan hal tersebut. Maka kita akan mengambil penjelasan atau aturan dari surat At-Takwir ayat 8-9 yang menyebutkan bahwa dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa, apakah dia dibunuh? Ayat di atas itu secara penuh melarang Allah terhadap hambanya yang membahas tentang pembunuhan terhadap anak. Perbuatan yang dilakukan merupakan dosa yang besar. Larangan membunuh anak adalah prinsip yang terdapat pada hukum Islam. Prinsip-prinsip di dalam kaidah pembentukan hukum Islam dan dalam praktik-praktik hampir sama dengan prinsip-prinsip moral dalam ilmu filsafat, yang harus berpegang pada 3 prinsip dasar, yaitu prinsip sikap yang baik. Next. Saya ulangi, prinsip sikap baik yaitu bersikap positif dan baik. Sikap ini menjadi kesadaran inti bahwa kita harus mengusahakan akibat-akibat baik sebanyak mungkin dengan mengusahakan untuk sedapat-dapatnya mencegah akibat-akibat buruk tanpa merugikan pihak lain. Yang kedua, prinsip keadilan yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hakikatnya masing-masing. Yang ketiga, prinsip hormat terhadap diri sendiri, yaitu selalu memperlakukan diri sebagai sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri. Next. Baiklah teman-teman sekalian, kita sampai kepada kesimpulan ataupun titik temunya. Next. Membahas sedikit mengenai aborsi, teman-teman kita berpijak pada hukum Islam yaitu dengan pendekatan Maqasid al-Syariah. Aborsi memang pada dasarnya juga tidak diperbolehkan, tetapi terdapat pengecualian jika keadaan membahayakan nyawa sang ibu dapat dibenarkan selama tidak melebihi 120 hari sebab dalam waktu tersebut janin-janin telah ditiupkan ruh. Sebab konsep Maqasid al-Syariah adalah untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghindari kemudarotan. Jika kehamilan tersebut akan dilanjutkan, sama saja akan membahayakan nyawa sang ibu, dan tentunya juga akan berbahaya pada janinnya. Nah, teman-teman, kita sampai kepada kesimpulan. Saya pernah membaca suatu buku, yaitu dari tentang pidato dari Malcolm X. Dia adalah seorang aktivis Afrika Muslim. Dia berbicara bahwa the religion of Islam actually restores
one's human feeling, human right, human interest, human and his talent. Jadi teman-teman bisa dilihat bahwa respon Islam terhadap hak asasi manusia itu merupakan suatu hal yang positif. Di dalam kesimpulan kami menyebutkan bahwa respon Islam terhadap hak asasi manusia adalah cerminan dari tuntutan global yang abadi dan yang fundamental. Dengan tidak bermaksud untuk berapologi, sesungguhnya Islam telah terlebih dahulu mengajarkan umat manusia tentang konsep yang egaliter, universal, demokratis, dan kemanusiaan. Konsep yang sedemikian indah dan komprehensif ini disinyalir diadopsi oleh Barat melalui permunculan dan ide universal yang kemudian dibakukan dalam Konvensi Universal Declaration of Human Rights. Berikut adalah penjelasan dan presentasi dari kami. Kami harap apa yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada teman-teman. Terima kasih. Next.